Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, untuk sesi yang kedua ini akan saya sampaikan bagaimana sebenarnya pola asuh Bapak Ibu sekalian yang tepat ya diberikan pada anak-anak kita, yang berkaitan dengan tadi yang di sesi pertama ya, bagaimana mencapai tugas perkembangan yaitu anak mandiri dan berinteraksi sosial sekalian. Orang tua yang pertama sekalian yang harus dimiliki adalah orang tua menjadi contoh ya, menjadi modeling bagi anak-anak kita. Orang tualah yang menjadi pertama kali yang akan ditiru gitu ya sekalian. Berarti Bapak Ibu sekalian memberikan contoh tentang kemandirian gitu ya. Jadi Bapak Ibu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sederhana dilakukan sendiri ya. Misalnya Bapak Ibu selesai makan juga diberikan di tempat kotoran, misalnya seperti itu sekalian ya. Kita juga akan nyontohin anak kita bagaimana menyapu di rumah gitu ya, bagaimana kita memasak gitu ya, bagaimana kita ngelapi mebeler misalnya di rumah ya. Itu contoh-contoh yang mestinya kita berikan ya sekalian ya, supaya anak kita juga akan meniru kegiatan-kegiatan sederhana yang kita bisa lakukan di rumah kita sendiri sekalian ya. Supaya apa? Tercapai juga rumahku surgaku ya. Bagaimana mencapai rumahku surgaku adalah orang tua yang menyenangkan ya, yang bisa ditiru anak-anak kita. Berkaitan dengan tujuan pertama tadi adalah kemandirian sekalian. Yang kedua, kecapai apa tadi ya? Tentang berinteraksi sosial ya. Berarti Bapak sekalian juga memberikan contoh ya, bagaimana saat bertetangga, bagaimana saat ketemu dengan tetangga kita, ketemu teman kita itu ya. Mungkin bisa memulai dulu dengan menyapa, mulai dulu dengan memanggil gitu ya, supaya anak kita juga akan menirukan. Kemudian anak kita juga selalu kita berikan respon positif ya Bapak sekalian ya. Kadang-kadang kita lupa ya bahwa anak kita itu sudah makan sendiri, itu sesuatu yang luar biasa Bapak sekalian. Kita puji anak kita gitu ya, kita peluk ya, kita elus ya 20 detik setiap hari Bapak sekalian ya. Kemudian kita mungkin tepuk-tepuk punggungnya gitu ya, bahwa kita merasakan bahwa anak kita tuh luar biasa, sudah mampu ya melakukan aktivitas sendiri, meskipun sangat sederhana ya. Mungkin kalau orang dewasa melihat itu kayak gitu sepele itu ya, tapi untuk anak-anak balita kita melakukan sesuatu yang luar biasa kaitannya dengan makan sendiri ya, kemudian bisa membawa piring di tempatnya, itu sesuatu yang luar biasa sekalian ya. Maka Bu sekalian harus memberikan respon positif ya, dan itu dilakukan secara konsisten ya Bu sekalian ya. Kalau anak kita sudah bisa melakukan aspek kemandirian, lah itu disupport terus ya, jangan sampai justru mundur nanti ya, karena itu akan berdampak ya Bu sekalian ya di dalam perkembangan berikutnya ya. Kemudian kita juga tidak boleh membanding-bandingkan ya pada anak-anak yang lain ya. Misalnya anak kita kok kebetulan belum bisa makan habis sendiri misalnya ya, kemudian kita banding-bandingkan, wah kamu tuh ternyata dengan yang lainnya aja pintar temennya yang lainnya, dengan kakakmu dulu pintar kakakmu dulu misalnya ya, dengan bapak ibu dulu aja bisa makan sendiri, sekarang kamu kok belum bisa ya. Itu tidak pas juga ya untuk selalu banding-bandingkan pada temennya yang lain, atau kakaknya, apa justru malah adiknya, atau justru pengalaman-pengalaman kita waktu dulu ya. Seringkali kadang-kadang muncul ya ketidaksadaran kita, akhirnya itu menjadikan anak-anak kita ya tidak mendapatkan respon positif ya sekalian ya. Kemudian apalagi sekalian yang perlu kita berikan ya supaya anak kita tercapai aspek kemandirian dan interaksi sosial tadi sekalian, selain orang tua memberikan contoh, memberikan reward atau respon positif sekalian, kita juga memberikan apa yang dinamakan hypnoparenting atau doa sebelum tidur sekalian ya. Sebelum tidur anak kita bawa ke kamar ya, kamar tidur tentunya sekalian. Kemudian apa yang dilakukan di sana ya? Semua ada HP misalnya yang biasa di kamar, misalnya ada televisi di kamar ya. Kalau bisa diusahakan ya sekalian, benda-benda itu dikeluarkan ya. Jadi di kamar itu hanya ada doa-doa dari bapak ibunya ya. Sebelum doa Bu sekalian bisa bercerita ya. Sambil bercerita kemudian kita elus anak kita ya. Kita mungkin bisa dipijit-pijit anak-anak kita. Kemudian anak kita tidur belum angler gitu ya, belum pules gitu, Bapak Ibu sekalian bisa membisiki di telinganya ya. Tentunya dengan kata-kata positif. Anakku hebat, kamu pinter, kamu luar biasa, anak soleh, anak solehah, anak baik gitu ya. Nanti
sendiri misalnya ya. Kalau kesulitan makan dengan sayur bisa didoakan makan dengan sayur seperti itu sekalian ya. Supaya apa? Ibu sekalian dari kecil sudah dibiasakan mendengarkan kata-kata baik-baik yang positif-positif sebelum tidur ya. Karena memang banyak kasus ya saya temui di klinik psikologi sekalian, apa yang didengarkan saat tidur itulah akan membentuk karakter ya, akan membentuk karakter. Kemudian bagaimana nanti anak kita akan sesuai dengan apa yang didengarkan ya. Misalnya mau tidur mendengarkan lagu-lagu tentang nggak pas untuk anak-anak ya. Sekarang kan banyak ya lagu-lagu cinta yang mestinya dinyanyikan oleh orang-orang dewasa. Anak kita mendengarkan itu sebelum tidur. Nah ini hati-hati sekalian ya, bisa membentuk ya. Belum saatnya anak kita berpikiran ya, belum saatnya anak kita memikirkan hal yang sifatnya orang dewasa. Anak kita sudah dewasa ya, meskipun usianya masih anak-anak ya. Nanti diusahakan sekalian untuk bisa mendampingi anak kita saat mau tidur dengan doa-doa sebelum tidur. Sebelum bangunkan juga gitu Bapak sekalian ya, sebelum membangunkan kita bisa masuk kamar lagi gitu ya sekalian ya. Kemudian kita doakan dulu kata-kata yang positif tentunya, kemudian baru dibangunkan ya. Kemudian kita apa kebiasaannya setelah membangunkan ya, mau ke kamar mandi misalnya, mau pipis dulu gitu ya, kemudian diberikan mimi air hangat, monggo dibiasakan hal yang positif. Dan tentunya sekalian kalau sudah dibiasakan seperti itu jangan putus-putus sekalian ya, dilanjutkan terus ya, supaya anak kita paham bahwa apa yang dilakukan sebelum tidur ya. Mungkin juga bisa dilakukan sekalian sebelum tidur ya, bisa dimulai dengan mungkin wudhu dulu kalau orang muslim ya, wudhu dulu, mungkin gosok gigi dulu, kebiasaan-kebiasaan sederhana ya untuk bisa kita lakukan secara konsisten setiap harinya ya, supaya nanti pembentukan karakter kepribadian anak-anak kita bisa mulai dari sekarang ya, saat balita itu ya. Demikian sekalian ya, dari peran orang tua ya di masa balita agar tugas perkembangan bisa dicapai dengan baik ya. Ya, tunggu untuk sesi berikutnya ya. Yang ketiga kita bahas tentang bagaimana sih sebenarnya perilaku anak-anak kita saat di pandemi ya, yang saat ini belum selesai ternyata ya, ada pandemi COVID-19 yang nanti kita akan sampaikan di sesi yang berikutnya. Itu saja dari saya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.